semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal kasih rekomendasi 4 macam slabber atau bib atau celemek bayi punya anak aku. Jadi apa sih fungsi bib bayi atau slabber atau celemek bayi ini? Jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi baju bayi dari air liur dan juga remah-remah makanan. Ada banyak sekali pilihan slabber atau bib ini. Nah, di sini yang saya bahas itu hanya 4 ya. Nah, untuk bib ini bisa digunakan sejak lahir dan juga saat MPASI. Nah, kalau sejak lahir itu biasanya untuk mengelap air liurnya nih. Nah, kalau MPASI tentu untuk menghindari baju bayi itu jadi kotor karena dari makanan yang tumpah atau remah-remah makanan ya. Nah, saat kita memilih bib ini, ada berbagai hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita perhatikan usia bayi kita. Kemudian yang kedua itu dari tujuan pemakaian. Tujuan pemakaiannya ini untuk membersihkan air liur kah atau untuk menghindari baju bayi kotor karena makanan gitu. Yang ketiga itu dari bahannya. Bahannya itu harus nyaman di kulit bayi, tidak boleh luntur dan juga ukurannya itu harus pas. Yang terakhir yang harus diperhatikan itu adalah dari segi warna dan juga corak itu harus menarik karena bayi itu kan suka sesuatu hal yang full color dan juga coraknya itu menarik biar dia jadi semangat untuk menggunakan bib tersebut teman-teman. Nah, yang pertama yang bakal aku bahas ini yang slabber bib segitiga. Bentuknya tuh segitiga seperti ini. Harganya sendiri ini murah banget, mulai dari 3 ribuan. Nah, untuk bahannya ini bahan katun dan di sini ada kancing, ada 2 kancing, jadi bisa diatur sesuai dengan ukuran leher bayi. Untuk keunggulan dari bib ini, yang pertama itu dari harganya jelas ya, ini murah banget, cuma 3 ribuan loh, dan juga untuk tempat menjualnya pun ini banyak sekali. Kita tidak kesulitan saat membeli produk ini ya, kita bisa beli secara offline dan juga secara online. Kemudian bahannya lumayan nyaman dan ini mudah sekali untuk dipakaikan ke anak. Jadi kita tinggal cetekan aja di leher anak dan ini disesuaikan saja dengan ukurannya ya. Kemudian ini cocok digunakan dari usia 0 bulan. Jadi ini bisa digunakan untuk mengelap air liur bayi atau untuk MPASI karena ini kan bahannya katun ya. Jadi ini bisa untuk ngelap iler bayi gitu loh. Kemudian yang menjadi keunggulan berikutnya adalah dari segi warna dan coraknya ini beragam sekali. Ada banyak sekali gambar dan warna yang sangat-sangat menarik untuk bayi. Tuh. Kemudian ukurannya ini kecil teman-teman. Kecil sekali. Jadi ini sangat praktis dan travel friendly ya. Ini kalau misalnya dilipat ini tuh sama sekali nggak makan tempat. Ini ukurannya kayak ukuran sapu tangan aja gitu. Terus keunggulan lainnya adalah dia ini mudah untuk dicuci dan untuk dikeringkannya pun ini cepat sekali keringnya. Kemudian selain sebagai bib, produk ini juga bisa untuk dijadikan penutup kepala atau juga jadi shawl. Jadi bayi tetap hangat. Pokoknya ini trendy banget. Tentu saja setiap produk punya kekurangan ya. Untuk kekurangan dari produk ini yang pertama itu ukurannya itu kecil. Jadi kalau misalnya anak kita semakin besar, jadi ini kurang untuk menutupi bagian badan dia. Nah, untuk bib yang kedua di sini ada slabber bayi yang waterproof. Untuk slabber ini atau bib ini harganya itu mulai dari 5 ribuan dan dia ini bahannya plastik yang waterproof dan untuk pasang di lehernya ini perepet kayak gini. Kemudian aku bakal bahas keunggulannya. Keunggulan dari produk ini yang pertama jelas dia harganya murah banget. Terus juga untuk tempat pembeliannya ini bisa beli offline dan online ya, di mana-mana ada. Kemudian dari segi corak dan warna ini sangat-sangat variatif dan banyak sekali corak dan warnanya yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah dia ini ringan banget teman-teman dan juga sangat-sangat travel friendly. Lihat, gak makan tempat sama sekali, ini bisa dilipat-lipat kayak gini. Kemudian juga untuk dibersihkannya ini gampang banget karena ini kan plastik ya, jadi kita bisa misalnya dilap aja pakai lap yang basah gitu atau dicuci, ini bisa banget. Bisa dijemur di bawah matahari langsung atau bisa dilap pakai lap kering untuk mengeringkan bib ini gitu.
Nah, selanjutnya di bagian sini, bagian bawah ini ada ini bisa dilipat gitu. Ini kan bagian depannya ini yang gambar ya. Nah, ini bisa kita balik kayak gini. Kayak gitu. Jadi bagian ini kayak gini. Nah, ini. Nah, jadi ini bisa untuk menampung makanan yang berjatuhan, intinya yang remah-remah yang jatuh gitu ya. Jadi bisa tertampung di sini. Jadi tidak mengotori tempat makannya anak gitu. Kemudian keunggulan lainnya itu dia ini tahan air karena bahannya ini plastik ya. Jadinya itu kalau misalnya anak lagi minum terus tumpah itu nggak bakal ngerembes ke bajunya. Dan di bagian lehernya ini kita untuk masangnya gampang banget, ada perepet dan perepetnya ini lumayan panjang gitu loh. Jadi kita bisa menyesuaikan aja ukuran leher anak. Dan keunggulan lainnya itu di ukurannya. Dia ini ukurannya besar banget teman-teman. Jadi ini bisa menutup ke semua bagian badan anak gitu. Jadinya untuk makanan itu atau kotoran-kotoran itu tidak akan menempel di bajunya. Tadi kita bahas kelebihannya, sekarang aku bahas kekurangannya. Untuk kekurangannya itu adalah dia ini karena plastik kayak gini ya, jadinya suka kaku gitu loh saat dipakai anak. Kadang-kadang anak suka risih karena ini kayak mengganggu dia gitu loh. Gitu. Kemudian ini tidak bisa untuk mengelap air liur, jadi ini khusus untuk MPASI aja. Yang ketiga, di sini aku punya bib dari Maison Elmesa, ini yang Royal Navy Strips. Nah, untuk bahannya ini, dia ini bahannya teri atau fleece cotton. Untuk lingkar lehernya ini 40 cm dan juga untuk lebarnya 10 cm lebar ini. Harganya ini termasuk murah, Rp15.000. Nah, untuk keunggulan dari produk ini, teman-teman, keunggulan yang pertama itu adalah dari segi bahan. Bahannya ini nyaman banget, kemudian juga lembut dan aman saat dipakai anak. Kemudian dia juga kecil ya, kecil banget. Jadi ini travel friendly teman-teman, nggak makan tempat sama sekali. Selanjutnya untuk dipasangkan ini termasuk mudah dipasangkan. Jadi tinggal kita lingkarkan di badan anak dan ini tinggal dicetek di bagian belakangnya gitu. Kemudian juga untuk modelnya ini trendy banget ya, lihat tuh. Untuk kekurangannya, karena dia ini kan punya brand ya, dan kita belinya itu ya berarti di brand tersebut. Tapi mungkin bisa dibeli di offline, aku kurang tahu kalau informasi ini ya. Aku cuman taunya belinya di official store-nya di e-commerce gitu. Nah, untuk kekurangan lainnya adalah dia ini karena ukurannya kecil, ini cuma sampai di dada anak. Jadi tidak bisa menutupi semua baju dia. Cuman karena bahannya ini kan kain seperti ini, jadi ini bisa dipakaikan di fase anak dari newborn. Karena ini bisa untuk mengelap air liur anak dan juga bisa untuk di masa MPASI. Yang terakhir di sini aku punya slebber dari Birhag. Ini yang model ikat. Untuk bahannya ini 100% katun. Keunggulannya yang pertama itu dia sudah ber-SNI, jadi ini aman banget digunakan bayi. Kemudian ini bisa digunakan dari newborn karena ini bahannya kain, jadi bisa untuk mengelap air liur dan juga bisa untuk masa MPASI. Kemudian dia ini menggunakan tali seperti ini, jadi ini benar-benar bisa menyesuaikan ukuran bayi ya. Ini lebih luas tuh, lingkarnya jadi lebih gede gitu. Kemudian dia ini kecil, jadi sangat-sangat travel friendly, tidak makan tempat sama sekali ya. Kemudian keunggulan lain karena talinya ini, jadi kalau misalnya anak itu aktif gitu ya, super duper aktif, itu aman. Meskipun kita nyuapin anak sambil lari-lari, itu aman, dia nggak bakal copot dan nggak ganggu anak juga. Risih karena ukurannya ini kecil dan bagian lehernya itu nggak nempel banget ke leher gitu loh, jadi dia nggak merasa risih. Nah, tapi dia punya kekurangannya pertama itu di stoknya. Stok selebar ini tuh jarang banget, sering kosong teman-teman. Kemudian juga karena ukurannya ini kecil, jadinya itu tidak bisa menutupi seluruh bagian badan anak, jadi hanya sampai ke bagian dada. Nah, sekian saja untuk rekomendasi slebber yang dipunya anakku. Semoga bermanfaat ya. Semoga video ini bisa jadi referensi mom semuanya saat akan membeli slebber atau bib ini. Dadah!